yang semuanya itu identitas, ada tujuan, ada kegiatan pembelajaran, ada asesmen, dan ada media pembelajaran. Kemudian itu pada identitas itu terdiri atas nama pendidik sekolah, fase, lingkup materi, dan alokasi waktu. Nah, pada modul itu Oke teman-teman, modul P5 ini terdapat kriteria yang terdiri dari 5. Yang pertama itu profil modul, yang kedua tujuan, yang ketiga aktivitas, yang keempat asesmen, dan yang kelima itu komponen tambahan. Di sini saya akan menjelaskan profil modul terlebih dahulu. Dalam profil modul ini terbagi menjadi tema, fase, judul, dan alokasi waktu. Dari kami sendiri, profil modul ini cukup sesuai. Dapat dilihat dari tema yang diambil, kearifan lokal. Judulnya sendiri itu Bunga Manggar, Warisan Budaya Tanah Kelahiranku. Dari tema dan judul saling keterkaitan, di mana Bunga Manggar merupakan salah satu kearifan lokal suatu budaya. Untuk fase D, untuk jenjang SMP, yang diambil di kelas 8. Untuk kriteria komponen selanjutnya dari modul P5 ini tuh ada tujuan. Nah, dalam tujuan ini tuh terdiri dari pemetaan dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar pensiunan menjadi sasarannya, apa targetnya gitu. Kemudian ada rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Nah, pertama-tama dimensi yang digunakan dalam modul P5 ini itu digunakan yang pertama ada dimensi berkebinekaan global, lalu ada dimensi gotong royong, dan dimensi kreatif. Nah, pertama dimensi berkebinekaan globalnya itu elemennya itu dipakai yaitu mengenal dan menghargai budaya, lalu subelemennya menelusuri dan mendalami budaya serta menumbuhkan rasa menghormati pada budaya. Lalu pada dimensi yang kedua itu gotong royong, di mana elemennya kolaborasi, subelemennya bekerja sama dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga yaitu dimensinya kreatif, elemennya menghasilkan karya yang orisinal, lalu subelemennya mengeksplorasikan suatu bentuk perasaannya dan pikiran ke dalam bentuk karyanya. Nah, dari dimensi elemen subelemen itu saling keterkaitan dan sesuai dengan regulasi yang ada. Lalu dalam pemetaan itu harus dibuat tuh secara rubrik gitu, pencapaian berisinya tuh bagaimana dan sesuai dengan fase peserta didik, di mana fase kita tadi kita pakai fase dia SMP kelas 8 gitu. Seperti ini, kalau misalnya teman-teman ingin melihat yang dibuat oleh kelompok 3 dari cutting, mereka membuat rubrik capaian fase D-nya itu seperti ini. Jadi sudah terstruktur, di mana sebelah kiri itu ada dimensinya tuh ada 3, kemudian dimensi kemerdekaan, elemennya seperti apa juga telah tertera, subelemennya bagaimana, dan target pencapaiannya juga tertera secara terstruktur. Begitu juga dengan rubrik-rubriknya ya teman-teman. Jadi kami menilai bahwa tujuan dalam komponen tujuan ini tuh sudah sesuai gitu, karena tujuan di dalam modul ini sudah sangat lengkap, terstruktur, dan sesuai dengan regulasi. Kita lanjut lagi ke komponen atau kriteria selanjutnya, yaitu aktivitas. Nah, dalam aktivitas ini tuh terdiri dari alur aktivitas secara umum, kemudian penjelasan detail gitu tentang tahapan kegiatan dan asesmennya. Nah, yang dipakai dalam modul D5 ini alurnya ada alur pengembangan dan alur project. Teman-teman bisa lihat rubriknya seperti ini. Ini adalah rubrik alur pengembangan dan alur projectnya gitu. Seperti yang tadi, dimensinya apa, elemennya bagaimana, subelemennya bagaimana, itu semua terstruktur dibuat gitu oleh modul B5 yang dari cutting ke kelompok 3. Ini juga rubrik dari alur projectnya terstruktur gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penjelasan detail dari alur-alur tadi itu, rekayasa pertemuan Dairen. Selanjutnya ada kriteria yang gambar refleksi dan nomor rubrik penilaian yang dibuat oleh cutting kita. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu komponen tambahan. Nah, dalam komponen tambahan ini ada 3 instrumennya. Yang pertama ada deskripsi singkat, yang kedua pertanyaan pemantik untuk memancing diskusi peserta didik, yang terakhir ada media ajar. Dalam deskripsi singkat, modul ini terdapat deskripsi singkat mengenai tema dan judul P5 yang akan mereka lakukan, di mana terdapat latar belakang, penjelasan tujuan, dan penjelasan manfaatnya. Kalau di slide berikutnya itu ada buktinya. Boleh dan? Nah, ini deskripsi singkatnya, itu ada latar belakang, ada tujuan, dan ada manfaatnya juga. Nah, yang kedua itu pertanyaan pemantik tadi. Modul ini memiliki pertanyaan pemantik yang diberikan atau diajukan oleh guru kepada siswanya. Dalam modul P5 yang kreatif kita bikin ini, buktinya itu ada setelah diskusi yang telah dilakukan, masih adakah yang masih membuat kesalahpahaman tentang simbol, makna, dan lainnya? Masih adakah yang menurut yang cutting kita telah buat ini cukup sesuai dengan berdasarkan regulasi yang ada? Baik, sekian terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah hasil telah dari kelompok kami tentang modul ajar dan modul P5. Nah, dari kelompok penyangga, kelompok Rita dan teman-teman, kelompok Rita, kelompok 5, apakah ada? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke ATP dan TP yang
akan disampaikan oleh kelompok Rita. Gimana Rita? Kalau di sini kalau dari aku nggak ada. Oke, dari rekan yang lain? Sepertinya tidak ada juga. Oke teman-teman, sekian hasil presentasi laporan dari kelompok 3 tentang modul ajar dan P5. Pembelajaran berbasis proyek, yang ketiga pembelajaran yang aktif dan